Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan final project mata kuliah kecerdasan buatan dengan dosen pengampu Ibu Nolarita STMCS. Berikut merupakan anggota kelompok 4. Yang pertama Yuni Sunarsi, saya sendiri, kemudian Muhammad Syafiq Haikal, Ahda Kamalia, Mutiara Ramadhani Kurniawan, Yoga Syaputra, dan Sadam Hidayatullah. Topik dari presentasi kami yaitu mengenai sistem pakar atau expert system. Teori dan studi kasus sistem pakar. Bab 1. Teori sistem pakar. 1. Pengertian sistem pakar. Sistem pakar adalah program komputer yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk mensimulasikan penilaian dan perilaku manusia atau organisasi yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu. Sistem pakar biasanya dimaksudkan untuk melengkapi, bukan menggantikan pakar manusia. Konsep sistem pakar dikembangkan pada tahun 1970-an oleh ilmuwan komputer Edward Feigenbaum, seorang profesor ilmu komputer di Universitas Stanford dan pendiri Laboratorium Sistem Pengetahuan Stanford. Dunia bergerak dari pemrosesan data ke pemrosesan pengetahuan. Dua, ciri-ciri sistem pakar. 1. Terbatas pada domain penelitian tertentu. 2. Dapat memberikan penalaran untuk data-data yang tidak pasti. 3. Dapat mengemukakan rangkaian alasan-alasan yang diberikannya dengan cara yang dapat dipahami. 4. Berdasarkan pada kaidah atau rule tertentu. 5. Dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap. 6. Keluarannya bersifat anjuran. Baik, selanjutnya adalah cara kerja sistem pakar. Sistem pengetahuan pakar modern menggunakan pembelajaran mesin atau machine learning dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk menyimulasikan perilaku atau penilaian pakar domain. Sistem ini dapat meningkatkan kinerjanya dari waktu ke waktu karena mereka mendapatkan lebih banyak pengalaman, seperti halnya manusia. Sistem pakar mengumpulkan pengalaman dan fakta dalam basis pengetahuan atau knowledge base dan mengintegrasikannya dengan mesin inferensi untuk menerapkan basis pengetahuan ke situasi yang disediakan untuk program. Mesin inferensi menggunakan salah satu dari dua metode untuk memperoleh informasi dari basis pengetahuan. Di antaranya yang pertama adalah forward-chaining. Forward-chaining membaca dan memproses sekumpulan fakta untuk membuat prediksi logis tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Contoh dari forward-chaining adalah membuat prediksi tentang pergerakan dasar saham. Sedangkan yang kedua yaitu backward-chaining. Backward-chaining membaca dan memproses rangkaian fakta untuk mencapai kesimpulan logis agar dapat mengetahui mengapa sesuatu terjadi. Contoh dari backward-chaining yaitu adalah ketika pemeriksaan serangkaian gejala untuk mencapai diagnosis medis pada penyakit tertentu. Pada ilustrasi berikut dapat dilihat bahwa pengetahuan dari pakar diinput dan disimpan di dalam sistem pakar. Kemudian pengguna dapat mencari di dalam sistem tersebut dan mengakses pengetahuan yang dimiliki oleh pakar yang dimiliki di dalam sistem pakar tersebut. Baik, selanjutnya yaitu komponen sistem pakar. Sistem pakar terdiri dari 4 komponen utama. Di antaranya, yang pertama adalah knowledge base, yang kedua adalah working memory, yang ketiga adalah inference engine, yang terakhir adalah user interface. Knowledge base merupakan inti dari program sistem pakar karena basis pengetahuan itu merupakan representasi pengetahuan atau knowledge representation. Basis pengetahuan adalah sebuah basis data yang menyimpan aturan-aturan tentang suatu domain knowledge atau pengetahuan tertentu. Basis pengetahuan ini terdiri dari kumpulan objek beserta aturan dan atributnya. Dapat dikatakan sifat atau cirinya. Selanjutnya yang kedua adalah working memory. Working memory adalah bagian yang mengandung semua fakta-fakta, baik fakta awal pada saat sistem beroperasi maupun fakta-fakta pada saat pengambilan kesimpulan sedang dilaksanakan selama sistem pakar yang beroperasi pada basis data berada di dalam memori kerja atau working memory. Selanjutnya adalah user interface atau antarmuka pengguna. Dapat dikatakan sebagai bagian penghubung antara program sistem pakar dan pemakai.
Pada bagian ini, memungkinkan pengguna untuk memasukkan instruksi dan informasi ke dalam sistem pakar serta menerima penjelasan dan kesimpulan. Yang kelima, contoh bidang sistem pakar. Sistem pakar dapat efektif dalam dominan atau bidang studi tertentu di mana para pakar diminta untuk membuat diagnosis, penilaian, atau prediksi. Sistem ini telah memainkan peran besar di banyak industri termasuk yang berikut. Yang pertama, layanan keuangan bertujuan untuk membuat keputusan tentang manajemen aset, bertindak sebagai penasihat robot, dan membuat prediksi tentang perilaku berbagai pasar dan indikator keuangan lainnya. Yang kedua, teknik mesin bertujuan untuk memecahkan masalah mesin elektromekanis yang kompleks. Yang ketiga, telekomunikasi bertujuan untuk digunakan membuat keputusan tentang teknologi jaringan yang digunakan dan pemeliharaan jaringan yang ada. Yang keempat, layanan kesehatan bertujuan untuk membantu diagnosis medis. Yang kelima, pertanian bertujuan untuk memprediksi kerusakan tanaman. Yang keenam, layanan pelanggan bertujuan untuk membantu menjadwalkan pesanan, merutekan permintaan pelanggan, dan menyelesaikan masalah. Terus yang keenam, contoh penerapan sistem pakar. Contoh penerapan sistem pakar yang digunakan antara lain, yang pertama, Dendral, membantu ahli kimia mengidentifikasi molekul organik yang tidak diketahui. Yang kedua, DXplain adalah sistem pendukung klinis yang mendiagnosis berbagai penyakit. Yang ketiga, PXDES, menentukan jenis dan tingkat keparahan kanker paru-paru yang dimiliki seseorang. Yang keempat, R1 atau XCON adalah sistem pakar manufaktur awal yang secara otomatis memilih dan memesan komponen komputer berdasarkan spesifikasi pelanggan. Selanjutnya yaitu kelebihan sistem pakar. Kelebihan dan kekurangan sistem pakar, yaitu kelebihan yang pertama dari sistem pakar adalah memungkinkan orang awam bisa mengerjakan pekerjaan para ahli. Yang kedua, bisa melakukan proses secara berulang atau secara otomatis. Yang ketiga, menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar. Keempat, meningkatkan output dan produktivitas. Kelima, meningkatkan kualitas. Keenam, mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar. Selanjutnya, mampu beroperasi dalam lingkungan berbahaya. Dan kedelapan, memiliki kemampuan untuk mengakses pengetahuan. 9, memiliki reliabilitas. Yang ke-10, meningkatkan kapabilitas sistem komputer. Dan yang ke-11, memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap dan mengandung ketidakpastian. 12, yaitu sebagai media pelengkap dalam pelatihan. 13, meningkatkan kapabilitas dalam penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, kelebihan dari sistem pakar yaitu menghemat waktu dalam pengambilan keputusan. Adapun kelemahan atau kekurangan dari sistem pakar yaitu pertama, biaya yang diperlukan untuk membuat dan memeliharanya sangat mahal. Yang kedua, sulit dikembangkan. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan ketersediaan pakar di bidangnya. Dan yang terakhir, yaitu sistem pakar tidak 100% bernilai benar. Masuk ke studi kasus sistem pakar. Studi kasus yang kami ambil yaitu penerapan sistem rekomendasi film menggunakan sistem pakar pada layanan streaming. Film merupakan salah satu media hiburan yang paling populer dari semua kalangan. Setiap tahunnya terdapat ribuan film yang rilis di seluruh dunia. Salah satu situs streaming film yang paling populer saat ini yaitu Netflix, yang memiliki lebih dari 200 juta pengguna di seluruh dunia. Banyaknya judul film yang telah rilis membuat masyarakat kesulitan untuk menentukan film mana yang ingin ditonton. Karena itu, diperlukan adanya sistem rekomendasi untuk membantu perekomendasian film sesuai dengan preferensi setiap orang. Sistem rekomendasi juga dapat berfungsi untuk memfilter film sesuai usia, genre, maupun kemiripan film sesuai film yang telah ditonton. Untuk menciptakan sistem rekomendasi yang baik,
kita dapat menggunakan salah satu bidang dari artificial intelligence, yaitu expert system atau sistem pakar. Pada umumnya, terdapat dua jenis sistem yang digunakan untuk merekomendasikan film, yaitu yang pertama ada content-based system. Ini merupakan sistem rekomendasi yang dibuat berdasarkan film yang ditonton oleh pengguna. Yang kedua yaitu collaborative filtering system. Sistem rekomendasi ini berdasarkan profil user yang mirip. Jadi, jika profil A dan profil B itu mirip, maka profil A akan mendapatkan rekomendasi film yang sama dengan profil B. Netflix sendiri ini menggunakan sistem rekomendasi hybrid, yaitu sistem rekomendasi yang merupakan gabungan dari sistem content-based dan collaborative filtering. Dengan kata lain, sistem ini dapat memberikan rekomendasi yang lebih akurat dibandingkan kedua sistem di atas. Kemudian, dalam pengembangan sistem rekomendasinya, Netflix menggunakan algoritma buatan tim Belcore pada kompetensi pada tahun 2006 sampai 2009 yang dapat memprediksi rating film dengan akurat dan menambahkan variabel yang dipertimbangkan di dalam algoritmanya dan metodenya yang terkenal yaitu matriks faktorisasi collaborative filtering. Kemudian pada pengujian data, pada penelitian Netflix menggunakan penyebaran pada Google Form dan untuk pelanggannya Netflix memiliki 223,9 juta pelanggan di seluruh dunia. Dengan pendapatan pada kuartal 1 2022 yaitu 7.926 juta dolar pada kuartal ketiga tahun 2002. Selain itu, dengan adanya kebiasaan penonton pengguna, Netflix juga mampu membuat 1.300 kelompok rekomendasi yang bertanggung jawab atas 8% seluruh waktu menonton video secara global. Walaupun sebelumnya Netflix melaporkan telah kehilangan 200.000 pelanggan pada kuartal 1 2022 yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti banyaknya pelanggan yang berbagi akun tentang Netflix ini serta persaingan dengan platform sejenisnya. Bisa dilihat pada gambar yang statistik penggunaan Netflix kuartal 1 itu di Kanada memiliki jumlah pelanggan 74,58. Pada Eropa, Timur Tengah, Afrika memiliki 73,73 juta pelanggan. Pada Amerika Latin memiliki 39,61 pelanggan dan di Asia Pasifik memiliki 33,72 pelanggan. Dan pada gambar yang ketiga, yaitu pengguna Netflix dari tahun 2011 sampai 2022, yang pada tahun 2002 ini memiliki 223,9 juta pelanggan. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu paper review sistem pakar. Baik, paper review kami yaitu mengenai sistem rekomendasi hibrid untuk merekomendasikan film relevan menggunakan sistem pakar. Paper ini terbit di tahun 2021. Masuk ke latar belakang, sistem pemberi rekomendasi adalah sistem informasi yang berfungsi untuk mendukung pengambilan keputusan pengguna dan merekomendasikan produk, informasi, dan layanan yang sesuai di berbagai area. Paper ini membahas mengenai implementasi expert system atau sistem pakar ke dalam sistem rekomendasi film hibrid untuk merekomendasikan film yang relevan. Terdapat dua tantangan yang harus dipecahkan oleh sistem ini, yaitu sparsity dan cold start yang akan dibahas nanti. Metode yang digunakan yaitu sistem collaborative filtering, sistem content-based, dan sistem pakar fuzzy. Sistem yang diusulkan memproses genre favorit dan tidak populer dari pengguna dan daftar akhir favorit yang tidak populer dari pengguna, dan daftar akhir dibuat menggunakan sistem pakar fuzzy yang mengevaluasi kepentingan film. Masalah penelitian dan landasan. Jadi di sini masalah penelitiannya ada dua. Yang pertama, cold start problem.
Masalah call start yang menunjukkan keadaan ketika sistem tidak dapat merekomendasikan barang apapun yang sesuai dengan yang baru preferensi pengguna ketika kurangnya informasi. So-called call visitor atau pelanggan memiliki preferensi khusus sehingga tidak ada rekomendasi yang dapat dibuat berdasarkan perilaku pengguna lain. Selain itu, mungkin ada produk baru ditambahkan ke sistem sebagai produk belum memiliki hubungan dengan produk lain. Itu tidak ditampilkan dalam rekomendasi yang tidak dipersonalisasi atau dipersonalisasikan. Masalah gray sheet biasanya muncul ketika organisasi berfokus pada produk di mana penilaian pengguna sangat subjektif, misalnya penjualan karya seni atau lukisan. Masalah yang kedua, skala rekomendasi dan dalam memproses data yang sangat besar. Contohnya adalah matriks yang berisi 30 juta pengguna dan 50 juta item. Walek dan Fojik dalam Lee dan Yemada menjelaskan bahwa sistem rekomendasi film menggunakan teknik pembelajaran mesin yang disebut pembelajaran induktif. Teknik ini memungkinkan menurun partisi dan skalabilitas dalam percobaan yang dilakukan. Penelitian yang berhubungan. Di sini ada 4 metode yang digunakan. Pertama ada a fuzzy expert system, yaitu sistem pakar dibuat dalam Linguistic Fuzzy Logic Controller atau LVLC. LVLC memungkinkan kita untuk mendefinisikan dan mengimplementasikan komponen dasar dari sistem pakar. Karena kemampuannya untuk menggambarkan gaya samar menggunakan logika fuzzy, serta kemampuannya untuk memodifikasi definisi variabel linguistik untuk sistem logika fuzzy dipilih. Lalu yang kedua, a collaborative filtering system. Sistem penyaringan kolaboratif adalah salah satu bagian utama dari sistem keseluruhan yang tujuan utama dari sistem keseluruhan yang sistem ini menciptakan matriks item. Sistem penyaringan kolaboratif adalah sistem untuk membuat spesifikasi item khusus pengguna sebaik mungkin. Sistem kolaboratif dirancang untuk kelompok pengguna yang memiliki pendapat atau preferensi yang kuat untuk merekomendasikan layanan, produk, informasi, dan jenis konten lainnya yang telah dievaluasi secara positif oleh kelompok pengguna yang telah menjadi pengguna. Lalu yang ketiga ada a content-based system, yaitu sistem penyaringan berbasis konten, umumnya terdiri dari beberapa komponen, yaitu pemrosesan awal dan ekstraksi fitur, berbasis konten dari profil pengguna, pemfilteran, dan rekomendasi. Sistem ini mencari informasi produk, layanan, dan jenis konten serupa lainnya yang dilihat atau dinilai oleh pengguna. Dalam sistem ini, umpan balik dan peringkat pengguna adalah kunci faktor dari membuat rekomendasi yang sesuai untuk produk saluran serupa. Lalu yang terakhir ada singular value decomposition, yaitu metode penguraian matriks M menjadi komponen-komponen individu untuk tujuan penyederhanaan perhitungan lebih lanjut. Matriks akan selalu menjadi diagonal saat menggunakan algoritma SVD. Untuk meningkatkan skalabilitas sistem, algoritma SVD digunakan untuk menguraikan dekomposis matriks. Lalu, metode yang diusulkan yaitu metode fuzzy expert system, yaitu sistem pakar dibuat dalam Linguistic Fuzzy Logic Controller atau LVLC, memungkinkan kita untuk mendefinisikan dan mengimplementasikan komponen dasar dari sistem pakar. Karena kemampuannya untuk menggambarkan gaya samar menggunakan logika fuzzy, serta kemampuannya untuk memodifikasikan definisi variabel linguistik, untuk itu sistem logika fuzzy dipilih. Baik, selanjutnya yang dibahas adalah perbedaan penelitian berhubungan dan metode yang diusulkan. Pada penelitian yang berhubungan, ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama adalah a collaborative filtering system, yang kedua a content-based system, dan yang ketiga ada SVD. Sedangkan metode yang diusulkan pada penelitian ini itu adalah a fuzzy expert system. Untuk perbedaannya
berdasarkan analisis, ada 3 perbedaan utama yang membedakan antara PIB dan MYD. Perbedaan yang pertama adalah definisi metode secara umum. Pada metode yang diusulkan, didefinisikan bahwa sistem pakar dibuat dalam Linguistic Fuzzy Logic Controller atau LFLC. Sedangkan pada penelitian hubungan atau PYB, yang pertama pada a collaborative filtering system, didefinisikan bahwa sistem penjaringan kolaboratif ada sistem untuk membuat spesifikasi item khusus pengguna sebaik mungkin. Selanjutnya pada a content-based system, didefinisikan bahwa sistem penjaringan berbasis konten terdiri dari beberapa komponen, yaitu pemrosesan awal dan ekstraksi fitur berbasis konten dan profil pengguna, termasuk pemfilteran dan rekomendasi. Sedangkan SPD atau Singular Value Decomposition didefinisikan sebagai metode penguraian matriks M menjadi komponen-komponen individu untuk tujuan penyederhanaan perhitungan lebih lanjut. Perbedaan yang kedua adalah mekanisme metode. Pada metode yang diusulkan atau Fuzzy Expert System, dapat dilihat bahwa LFLC memungkinkan kita untuk mendefinisikan dan mengimplementasikan komponen dasar dari sistem pakar. Sedangkan pada penelitian berhubungan atau PIB, yang pertama pada collaborative filtering system, sistem kolaboratif dirancang untuk kelompok pengguna memiliki pendapat atau preferensi yang kuat untuk merekomendasikan layanan, produk, informasi, dan jenis konten lainnya yang telah dievaluasi secara positif oleh kelompok pengguna yang telah menjadi milik pengguna. Pada PIB kedua atau content-based system, sistem ini mencari informasi produk, layanan, dan jenis konten serupa lainnya atau dinilai oleh pengguna. Sedangkan pada PIB ketiga atau SPD, matriks akan selalu menjadi diagonal saat menggunakan algoritma SPD. Untuk perbedaan yang ketiga atau perbedaan terakhir, yaitu terkait dengan tujuan atau goal dari metode. Pada metode yang diusulkan, tujuan atau goalnya yaitu adalah karena kemampuan untuk menggambarkan gaya samar menggunakan fuzzy, serta kemampuannya untuk memodifikasi definisi variabel linguistik. Untuk itu, sistem logika fuzzy dipilih pada penelitian ini. Sedangkan pada PIB pertama atau collaborative filtering system, sistem kolaboratif dirancang untuk kelompok pengguna yang memiliki pendapat atau informasi yang kuat untuk merekomendasikan layanan, produk, informasi, dan konten lainnya. Dengan tujuan utamanya yaitu untuk menjadi bagian dari sistem keseluruhan yang tujuan utamanya adalah untuk menciptakan matriks item. Sedangkan pada content-based system, tujuan utamanya yaitu terkait dengan umpan balik dari peringkat pengguna adalah kunci faktor dalam membuat rekomendasi yang sesuai untuk produk saluran serupa. Sedangkan pada PIB ketiga, tujuan utamanya yaitu adalah untuk meningkatkan skalabilitas sistem. Algoritma SPD digunakan untuk memberikan dekomposisi matriks. Selanjutnya itu adalah tahapan penelitian. Tahapan penelitian pertama berdasarkan paper ini yaitu yang pertama adalah sistem pakar fuzzy dipilih karena kemampuan untuk memudahkan istilah-istilah yang sama-sama dengan menggunakan himpunan fuzzy serta kemampuan untuk memodifikasi definisi variabel linguistik secara sederhana. Yang kedua, tahapan yang kedua yaitu basis pengetahuan dari sistem pakar yang terdiri dari aturan if then juga dapat dengan mudah dimodifikasi dan kemudian diperluas. Tahapan yang ketiga, modifikasi sistem pakar fuzzy dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak disebut dengan Linguistic Fuzzy Logic Controller, di mana sistem pakar dibuat dalam Linguistic Fuzzy Logic Controller atau LFLC. Langkah yang keempat yaitu sistem direkomendasi kan meningkatkan evaluasi film tertentu dan kepentingannya atau posisi dalam akhir film yang direkomendasikan untuk. Lalu tahapan yang terakhir, apabila keempat tahapan sudah dipenuhi, maka hasil dapat diperoleh. Selanjutnya yaitu dataset. Di sini datasetnya dari Movielens dataset. Peringkat film pengguna lain diperlukan untuk memberikan rekomendasi yang tepat berdasarkan algoritma penyaringan kolaboratif. Itulah dorongan di balik pencarian basis data peringkat film yang dibuat pengguna yang sesuai. Dataset yang digunakan adalah dataset Movielens. Di dalam Harper dan Constant 2016, Movielens 2019. Yang merupakan basis data peringkat yang disesuaikan untuk film yang berbeda dari sejumlah besar orang.
Dataset ini digunakan untuk keperluan desain dan implementasi sistem rekomendasi yang diusulkan. Dataset yang digunakan untuk membuat sistem rekomendasi yang disarankan berisi 610 peringkat, 100.836 pengguna dari 9.724 film. Dataset ini mencakup peringkat khusus pengguna yang menghubungkan setiap peringkat ke pengguna tertentu. Hal ini memungkinkan pengguna untuk melihat genre film mana yang telah mereka beri rating, genre mana yang cenderung paling sering mereka beri rating, dan berapa rata-rata rating film mereka secara keseluruhan untuk genre yang berbeda. Peringkat film ini dapat dilihat dengan menggunakan matriks item pengguna dalam dataset Movielens yang dihasilkan. Seperti contoh pada tabel berikut, dari film Toy Story, user pertama memberi rating 3,5, user kedua 2,5, user ketiga memberi 4 rating, user keempat 5, user kelima 3,5, dan user keenam memberi nilai rating 3. Dan user ketujuh tidak memberi rating pada film Toy Story. Begitu juga dengan Jumanji, The Martian, Kingsman, The Golden Circle, dan film Wimbledon. Masing-masing user telah memberikan ratingnya. Selanjutnya ke hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meneliti kualitas rekomendasi yang dilakukan dalam sistem, metrik standar yang digunakan adalah presisi, daya ingat, dan pengukuran F1. Presisi ini merupakan kemampuan sistem dalam mendefinisikan usulan konten yang relevan bagi pengguna, sedangkan recall merupakan kemampuan sistem untuk menyediakan pengguna dengan konten yang relevan. Pengujiannya menggunakan pengumpulan data dari pengguna Movielens yang berusia 18-35 tahun dengan berbagi preferensi film dan jenis. Kemudian pada perhitungan film yang direkomendasikan dilakukan berdasarkan rekomendasi hybrid yang diusulkan oleh sistem pakar pada pendekatan yang diusulkan dengan pendekatan yang diberi sistem pemberi rekomendasi. Pada pendekatan yang diusulkan, dilakukan perbandingan dengan pendekatan tradisional di bidang sistem rekomendasi agar dapat menentukan hasil yang dapat dicapai oleh sistem yang diusulkan. Perbandingan ini menggunakan 4 cara, yaitu yang pertama, collaborative filtering system. Sistem ini menggunakan algoritma SVD murni. Sistem ini juga dipilih karena banyak pengguna dan peringkat filmnya yang merupakan bagian dari Movielens. Yang kedua yaitu content-based filtering system. Sistem ini menggunakan algoritma TF-IDF yang dipilih karena jumlah filmnya yang banyak dalam kumpulan data Movielens. Yang ketiga yaitu sistem hybrid. Sistem ini merupakan tipe timbangan dan penggabungan hasil dari dua sistem sebelumnya. Yang keempat yaitu prediksi, sistem hybrid dan sistem pakar yang bisa dilihat pada tabel di sebelah ini. Pada content based filtering ini nilainya yaitu 40%. Pada collaborative filtering ini hampir mencapai 80%. Pada sistem hybrid nilainya 70%, dan pada yang prediksi itu 80%. Kemudian pada perkembangan sistem yang diusulkan dengan sistem pemberi rekomendasi mengintegrasikan kumpulan data Movielens yang tidak dapat dilakukan dengan sistem komersial tradisional. Jadi, dengan memilih sistem sumber terbuka, maka dapat mengintegrasikan sistem kumpulan data Movielens yang sama. Pada perbandingan sistem yang diusulkan dengan sistem pemberi rekomendasi, mengintegrasikan kumpulan data Movielens yang sama tidak dapat dilakukan dengan sistem komersial tradisional. Jadi, dengan memilih sistem sumber terbuka, maka dapat mengintegrasikan sistem kumpulan data Movielens yang sama. Perbandingan ini mencakup dua sistem memberi rekomendasi yang sesuai.
yaitu yang pertama Movigeek. Sistem ini adalah sistem rekomendasi yang menggabungkan sejumlah algoritma canggih yang digunakan sebagai referensi. Sistem basis data yang digunakan adalah PostgreSQL. Yang kedua yaitu Elastic Graph Recommender. Sistem ini adalah sistem pemberi rekomendasi berdasarkan Python dan kemudian Elasticsearch dan modulnya Elastic Graphic yang memungkinkan analisis dan pemrosesan ketergantungan data. Bisa dilihat pada dua tabel di samping. Pada tabelan pertama, prediktori ini nilainya mencapai 70%, sedangkan pada tabelan kedua, prediktori ini nilainya hanya 20%, tidak sampai 30%. Pada tabelan pertama, Movigeek pada tabelan pertama tidak memiliki nilai, dan pada prediktori pada gambaran pertama, prediktori memiliki nilai 70% lebih, sedangkan pada tabelan kedua, prediktori hanya mempunyai nilai 20%, tidak mencapai 30%. Dan Movigeek pada tabelan pertama tidak mempunyai nilai, pada tabelan kedua itu hanya 20%. Elastic Graph Recommender pada tabelan pertama hanya 20%, sedangkan pada tabelan kedua, Elastic Graph Recommender ini tidak mencapai 10%. Dan yang terakhir yaitu Intuitiveness is the same in all of them. Pada tabelan pertama ini tidak mencapai 10%, sedangkan pada tabelan kedua, cannot say result are equally relevant ini mencapai 40%. Dan pada dua sistem yang di atas ini, yaitu Movigeek dan Elastic Graph Recommender, keduanya sama-sama relevan. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu 1. Tujuan dari artikel ini adalah mengusulkan prediktor sistem rekomendasi hybrid untuk merekomendasikan film yang sesuai. Sistem penyaringan, sistem berbasis konten, dan sistem pakar fuzzy. Sistem yang diusulkan memproses genre favorit dan tidak populer pengguna, dan daftar akhir dihasilkan menggunakan sistem ahli fuzzy yang mengevaluasi pentingnya film. 2. Ada dua masalah penelitian utama. Yang pertama masalah cold start, yaitu sistem tidak dapat merekomendasikan barang apapun yang sesuai dengan yang baru preferensi pengguna karena kurangnya informasi dan masalah skalabilitas. 3. Penelitian ini menggunakan Avazi Export System sebagai metodenya. Kemudian yang keempat, sistem hybrid yang diusulkan menggunakan sistem pakar diimplementasikan sepenuhnya dalam aplikasi web Predictor. Sistem ini sepenuhnya tersedia di https://app.predictory.dev. Dengan demikian, sistem dapat diuji dan diverifikasi untuk fungsinya. Baik, sekian presentasi dari kami. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.